Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada teman-teman yang saya sayangi dan juga kepada para bunda yang saya hormati, izinkan saya untuk menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud pembawa berita. Nabi Sulaiman adalah nabi dengan kekuatan yang luar biasa dan keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dapat berbicara dengan para hewan. Sehingga Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang termasuk di dalamnya manusia, jin, dan juga para hewan. Sehingga Nabi Sulaiman memanfaatkan para pasukannya itu untuk memerangi para musuh kaum Islam. Kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud pembawa berita ada di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 44. Pada zaman dahulu, di suatu pagi hari, Nabi Sulaiman sedang memeriksa para pasukannya. Salah satunya para pasukan burung, yang diantaranya ada salah satu burung yang tidak hadir pada acara tersebut. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Di manakah burung hudhud berada? Apakah dia termasuk yang tidak hadir pada hari ini?" Semua pasukan burung yang lain pun terdiam, karena mereka tidak tahu di manakah burung hudhud berada. Nabi Sulaiman yang hampir marah pun terkesiap, karena tidak lama kemudian datanglah burung hudhud dengan terengah-engah. Lalu Nabi Sulaiman pun bertanya, "Dari mana saja kamu burung hudhud? Hampir saja aku akan membunuhmu karena kamu tidak hadir pada pertemuan hari ini." Burung hudhud pun dengan takut-takut menjawab, "Maafkan aku, tuanku. Aku datang terlambat karena membawa berita penting untukmu." Nabi Sulaiman pun bertanya, "Berita apakah itu, burung hudhud, sampai kamu terlambat seperti ini?" "Wahai Nabi Sulaiman, aku baru saja datang dari negeri Saba, negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Negeri yang hidup makmur dan kaya raya, tetapi mereka menyembah matahari, tuanku." Nabi Sulaiman pun terkejut. Dia bertanya kepada burung hudhud, "Apakah itu benar, burung hudhud? Dapatkah aku mempercayai perkataanmu tersebut, burung hudhud?" Nabi Sulaiman pun tampak berpikir sejenak. Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Saba, yaitu Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mengawasi dan memeriksa apa yang akan diobrolkan, apa yang akan terjadi di negeri Saba tersebut. Dengan surat yang digulung kecil, ditaruh di parung burung hudhud, lalu burung hudhud terbang ke negeri Saba. Sesampainya di negeri Saba, di singgasana Ratu Balqis, burung hudhud pun menjatuhkan surat tersebut tepat di depan Ratu Balqis. Ratu Balqis pun terkejut. "Apa ini?" Dengan mengambilnya perlahan, lalu dibukalah surat tersebut. Dengan bergetar, Ratu Balqis pun merasa, surat apakah ini? Surat tersebut ada di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagaimana orang-orang yang berserah diri. Nabi Sulaiman di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa mengingatkan kepada Ratu Balqis untuk tidak berlaku sombong kepada siapapun. Lalu Ratu Balqis pun dengan menerima surat tersebut berkata kepada para pengawalnya. Lalu Ratu Balqis pun bertanya kepada pengawalnya, apa yang akan ia balas kepada Nabi Sulaiman. Salah satu para pengawalnya pun berkata, wahai tuanku, kita mempunyai keberanian dan kekuatan untuk melawannya, tetapi semua ada di tanganmu, semua perintah ada di tanganmu Ratu Balqis. Apapun saya serahkan kepadamu. Tapi Ratu Balqis tidak menerima tawaran yang diberikan pengawalnya. Ratu Balqis memilih untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Disiapkanlah hadiah untuk Nabi Sulaiman, yaitu peti yang besar yang berisikan emas yang mahal sedunia, dan juga para pengawal yang berotot kekar dan berbadan besar. Datanglah para pengawal membawa hadiah untuk Nabi Sulaiman. Sesampainya di negeri Sulaiman, para pengawalnya pun bernyali ciut karena melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang terdiri dari kaca, yang terbuat dari kaca yang menjulang tinggi. Lalu berhadapanlah dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang melihat diberikan hadiah emas dan peti yang mahal. Nabi Sulaiman pun berkata, wahai para pengawal, engkau memberikan aku hadiah seperti ini, harta seperti ini. Sesungguhnya Allah, apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah engkau berlaku sombong. Nabi Sulaiman pun memerintahkan para pengawalnya untuk pulang ke negeri Saba. Mendengar hal tersebut, Ratu Balqis pun merasa terkesima. Ia merencanakan untuk mendatangi Nabi Sulaiman secara diam-diam, secara sendiri. Burung hudhud pun mendengarnya, lalu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang merasa Ratu Balqis akan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun memerintahkan salah satu pasukannya yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Wahai para pasukanku, siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis? Jin Ifrit pun datang. Wahai tuanku, aku dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap. Saat engkau belum berdiri dari tempat dudukmu, wahai tuanku, bahwa sesungguhnya aku kuat. Jin Ifrit pun dengan semangatnya dia memindahkan kerajaan Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun yang datang ke kerajaan Nabi Sulaiman terkejut karena singgasananya sudah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga Ratu Balqis menyatakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku zalim terhadapmu. Pada hari ini aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepadamu, Tuhan penguasa alam. Nah, itulah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud pembawa berita. Bahwasanya burung hudhud mempunyai peran yang luar biasa di zaman Nabi Sulaiman. Dia
memberikan berita kepada Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman tidak mengetahui apa yang burung putut ketahui, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahui semuanya. Mbak Dewi dijakot kula, wis rong dina kok cek lara. Cekap semanten atur kula, nyuwun lepat pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.